Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Al-Muyassaru fi Ilmi Nahwi. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang badal. Halaman 85 catatan. Yang pertama, badal biasanya diartikan yaitu. Ya, biasanya walaupun nggak selalu juga ya. Kita lihat gimana enaknya. Ya, kalau dalam menerjemahkan itu, ya kita pilih terjemahan yang sekiranya bisa difahami oleh orang yang membaca. Ya, kalau kita misalnya menerjemahkan badal, cocok ditambahkan kata yaitu, ya silahkan kita tambahkan yaitu. Tapi kalau kurang bagus, tidak perlu kita tambahkan kata yaitu. Kemudian catatan yang kedua, badal biasanya sering dijumpai setelah nama orang. Ya, seperti di sini, qala Abdullah ibnu Umar. Telah berkata Abdullah ibnu Umar. Ya, di sini yang berposisi sebagai badal adalah ibnu. Ya, ibnu badal dari abdu, badal dari fa'il. Sekaligus mudhaf. Contoh lain lagi. Qala al-imamu Malikun. Ya, berkata Imam Malik. Di sini yang badal adalah Malikun. Kemudian contoh an Fatimah binti Rasulillah. Dari Fatimah binti Rasulillah, putri dari Rasulullah. Di sini yang badal adalah binti. Contoh lain lagi, an Aisyata zauji Rasulillah. Ya, dari Aisyah, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sini yang badal adalah zauji. Jadi badal biasanya sering dijumpai setelah nama orang, atau ya bisa juga antum beri catatan ya. Badal itu biasanya berupa nama orang yang terletak setelah gelar. Ya, nama orang yang terletak setelah gelar itu biasanya berposisi sebagai badal. Gelar yang saya maksud di sini seperti misalnya gelar ustadz, imam, syekh, doktor. Seperti pada contoh di sini, qala al-imamu Malikun. Di sini badalnya adalah Malikun, nama. Terletak setelah gelar, al-imamu gelar, atau ya setelah datang Ustadz Muhammad. Ada seorang Ustadz namanya Muhammad. Ya al-Ustazu Muhammadun. Telah datang Ustadz Muhammad. Situ al-Ustazu fa'il. Sedangkan Muhammadunnya badal. Ya, nama ya yang terletak setelah gelar. Itu sering dijumpai berposisi sebagai badal. Kemudian catatan yang kedua, lafaz ibnun dan bintun itu sering dijumpai berposisi sebagai badal. Ibnun dan bintun. Seperti pada contoh-contoh yang sudah disebutkan oleh mu'alif di sini. Cuman khusus untuk ibnun. Itu ada kaidah, jika dia terletak di antara dua nama, maka alifnya dihapus, dibuang. Kemudian nama yang terletak sebelum ibnun itu tidak ditanwin. Seperti misalnya ada orang namanya Muhammad. Ya, Muhammad misalnya. Ada orang namanya Muhammad. Nama bapaknya Ali misalnya. Muhammad bin Ali kan gitu ya. Maka nanti penulisannya misalnya telah datang Ja'a Muhammadu bnu Aliyin. Jadi Ja'a Muhammadu. Bukan Muhammadun, tapi Muhammadu. Kemudian ibnunnya, alifnya dibuang. Kemudian dia lafaz ibnun dan bintun itu biasanya berposisi sebagai mudhaf, sehingga dia juga tidak ditanwin. Ya, sehingga pada kalimat Ja'a Muhammadu bnu Aliyin, Ja'a fi'il, Muhammadu fa'il, kemudian ibnunya di sini badal dari fa'il sekaligus mudhaf, Aliyin mudhaf ilaih. Ini catatan penting ya, karena memang sering dijumpai badal itu berupa nama
yang terletak setelah gelar, ya misalnya telah datang Ustadz Fulan, Syekh Fulan, Doktor Fulan, gitu. Atau lafaz ibnun dan bintun, ya sering dijumpai berposisi sebagai badal. Adapun untuk ibnun, kaidahnya penulisan ibnun jika terletak di antara dua nama, maka alifnya dibuang, kemudian nama yang terletak sebelum ibnu itu tidak ditanwin. Ya, ini kaidah penulisan yang penting untuk difahami. Kemudian badal juga sering dijumpai setelah isim isyarah, tapi ini sebenarnya kurang lengkap ya. Yang lebih lengkap itu badal sering dijumpai terdapat pada isim beralif lam atau isim yang beralif lam yang terletak setelah isim isyarah itu biasanya berposisi sebagai badal. Ya, isim beralif lam yang terletak setelah isim isyarah itu sering dijumpai berposisi sebagai badal. Seperti di sini, hadzal waladu jamilun. Anak laki-laki ini ganteng. Hadza di sini mubtada, al-waladu badal dari mubtada, jamilun khabar. Hadzihil bintu nasyitatun. Anak wanita ini rajin. Hadhihi mubtada, al-bintu badal dari mubtada, nasyitatun khabarnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalika mubtada, al-kitabu badal dari mubtada, la raiba fihi. Ya, ini adalah khabarnya. Kemudian tilkal mar'atu hazinatun. Tilka mubtada, al-mar'atu badal dari mubtada, hazinatun khabarnya. Jadi isim beralif lam yang terletak setelah isim isyarah itu sering dijumpai berposisi sebagai badal. Kemudian badal sering dijumpai setelah pembagian. Seperti misalnya al-kalimatu salah satu aqsamin. Kata itu ada 3 pembagian, yaitu ismun wa fi'lun wa harfun. Di situ al-kalimatu mubtada, salah satu khabar sekaligus mudhaf, aqsamin mudhaf ilaih. Kemudian ismun ini badal dari salah satu. Ya. Sini kan pembagian ya, menunjukkan pembagian. Kata terbagi menjadi 3 bagian. Apa aja? Nah, perinciannya itu adalah badalnya. Ya, ismun badal dari salah satu, badal dari khabar, wa fi'lun sini ma'tuf kepada badal. Kemudian wayan qasimul fi'lu, dan fi'il terbagi ala salah satu aqsamin, atas 3 pembagian. Maudin wa mudhari'in wa amrin. Di sini yanqasimu fi'il, al-fi'lu fa'il ala harf jar, salah satu masbuq bi harfil jar sekaligus mudhaf, aqsamin mudhaf ilaih. Kemudian maudin ini badal dari salah satu. Ya, dengan semakin banyak kita menelaah, insyaallah kita akan semakin paham tentang badal. Ya, insyaallah di tingkat lanjutan ya kita akan mendapatkan tambahan pembahasan yang terkait dengan badal dan juga materi-materi yang lain. Berarti dengan selesainya materi tentang badal, berarti selesai juga ya kita membahas kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwu ini. Dan insyaallah kalau kita paham ya materi di kitab ini dari awal sampai akhir, insyaallah sudah cukup menjadi dasar yang kuat bagi kita untuk ya melanjutkan belajar ke tingkat lanjutan, dan juga kita jadi semakin paham tentang arah pembelajaran ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu sebenarnya ya kalau kita perhatikan ya dasarnya itu sederhana ya, rangkaiannya sederhana ya, yaitu kata dibagi menjadi 3 kan gitu ya, isim, fi'il, huruf. Kemudian isim ada yang mabni, ada yang mu'rab, fi'il juga begitu, ada yang mabni, ada yang mu'rab, adapun huruf semuanya mabni. Kemudian untuk ya menentukan harokat akhir atau bangunan akhir isim yang mu'rab atau fi'il yang mu'rab, kita harus paham kaidah marfu, mansub dan majrur untuk isim, dan marfu, mansub dan majzum untuk fi'il yang perinciannya sudah kita bahas di sini. Dan juga terkait fi'il itu ada kedudukan-kedudukan yang harus kita pahami supaya kita bisa menentukan harokat akhir sebuah isim. Ya, untuk isim
Ada kedudukan-kedudukan yang lumayan banyak ya, 20 lebih kedudukan isim dalam kalimat yang harus kita pahami dengan baik supaya kita bisa menentukan harokat akhir atau bangunan akhir sebuah isim. Ya, barangkali ini yang bisa kita bahas terkait pembahasan dalam kitab Al-Muyassar, yang mudah-mudahan setelah ini kita bisa melanjutkan pelajaran ke tingkatan yang lebih tinggi lagi ya. Dan bagi antum yang punya kitab mulakhas itu bagus ya, dijadikan sebagai sarana untuk melanjutkan belajar ilmu nahwu dan sorof tingkat lanjutan setelah menyelesaikan kitab Muyassar. Dan juga ya saya sarankan kepada antum sambil belajar kitab Muyassar ini jangan lupa untuk ya terus mempelajari kitab tasrifnya, sorofnya. Ya, karena ya sehebat apapun ilmu nahwu kita, kalau sorof kita lemah, ya nanti kita masih akan mendapati kesulitan membaca tulisan yang tanpa harokat. Tapi kalau ya nahwu kita bagus, sorof kita juga bagus, insya Allah akan memudahkan kita untuk ya membaca tulisan bahasa Arab tanpa harokat. Tinggal kita ya banyak latihan, ya latihan membaca, latihan menerjemahkan. Yang mudah-mudahan dengan begitu akan memudahkan kita dalam memahami apa yang kita baca. Ya, barangkali ini yang bisa kita bahas. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.